Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mau belajar bersama mengenai bagaimana caranya menentukan jurnal penyesuaian. Ya, apabila saudara sudah pernah mempelajari bagaimana memindahkan transaksi ke dalam bentuk jurnal umum, nah hari ini kita akan belajar bersama untuk membuat jurnal penyesuaian. Apa dan bagaimana mengenai jurnal penyesuaian dan bagaimana cara memahaminya dalam sebuah studi kasus. Semoga dalam pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dapat dijadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Nah, tujuan dari kita belajar ya tentang jurnal penyesuaian ini tentunya ingin mencatat penyesuaian dari sebuah transaksi. Nah, transaksi itu ketika sudah dilakukan dan dilakukan jurnal umum, maka akan ada namanya koreksi. Ya. Jadi ketika saudara melakukan pembelian pada pagi hari, kemudian pada sore hari, ternyata apa yang saudara beli itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, jadi ada ketidakcocokan. Nah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, begitu juga dengan kondisi seperti ini. Dan ini jamak terjadi untuk kasus perusahaan dagang. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyesuaikannya dan bagaimana caranya membentuk sebuah jurnalnya nanti kita akan belajar bersama. Nah, untuk pengertian dan tujuan ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saudara bisa baca sendiri di sini ya. Nah, di sini ditampilkan ya rata-rata rekening-rekening atau akun apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, yang sering terjadi ya adalah transaksi dari perlengkapan atau supplies. Nah, perlengkapan juga koreksi peralatan, jadi itu kadang-kadang masih suka ada yang kebalik. Dan setiap soal yang saya temui juga nantinya ke depan, case untuk lakukan adjustment dari perlengkapan itu juga sering terjadi. Nah, maka dari itu, tolong nanti bentuk jurnalnya saudara hafalkan, ya, supaya nanti ketika ketemu dengan soalnya, nanti bisa langsung tahu ya ini jurnalnya seperti apa gitu. Kira-kira yang dilakukan pencatatan angkanya yang mana gitu. Nah, nanti tolong dihafalkan karena sering keluar. Dan beberapa yang sini sudah saya cantumkan, nanti bisa saudara baca sendiri ya. Nah, ini kita langsung mulai untuk case-nya saja ya. Jadi kita akan pelajari bersama bagaimana caranya membuat untuk penyesuaian ya ketika terjadi sebuah transaksi. Kemudian transaksinya tersebut kita lakukan penyesuaian. Nah, untuk yang di atas ya. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan penyesuaian terhadap akun supplies atau perlengkapan. Nah, jadi perlengkapan di sini ya seperti yang saya tekankan di pertemuan sebelumnya. Yang saudara lakukan dan diakui atau dicatat adalah yang telah digunakan ya. Tolong digarisbawahi. Jadi di sini yang kita catat adalah yang telah digunakan. Nah, kemarin kita belajar ya, bagaimana mencatat menggunakan metode neraca dan metode laba rugi ya. Silakan saudara buka kembali ya. Nah, nanti ada dalam soal diminta menggunakan pendekatan laba rugi ataukah metode neraca atau balance sheet. Nah, kemudian contohnya nih kita lihat untuk case-nya. Dalam neraca saldo tanggal 1 Desember ya, terdapat akun perlengkapan toko senilai 400 dan persediaan yang masih ada akhir bulan adalah 100. Tolong digarisbawahi yang masih ada 100. Artinya yang telah digunakan adalah ya jumlah total di awal dikurangi saat ini sudah sisa berapa? 300. Nah, maka yang telah digunakan adalah 300. Maka untuk mencatat penyesuaiannya adalah beban pada debit dan perlengkapan toko pada kredit. Nah, kenapa yang dicatat adalah beban ya? Karena di sini bebannya dia bertambah, ya. Bebannya dia bertambah dan
perlengkapan berkurang, maka taruh kredit. Karena apa kalau berkurang? Karena sudah digunakan. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat penyesuaian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan dua pendekatan ya. Yang pertama ada pendekatan neraca, yang kedua ada pendekatan laba rugi. Ya, kalau neraca itu menitik beratkan pada hartanya, pendekatan laba rugi adalah beban, ya, artinya yang belum digunakan. Nah, nanti gimana kita cara mencatat untuk yang metode neraca, nanti kita akan bahas. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita akan diminta untuk membuat transaksi pencatatan tentang beban dibayar di muka. Bagaimana kira-kira? Ya, diketahui tanggal 1 Agustus dibayar premi asuransi untuk 2 tahun sebesar 9 juta. Ya, jadi saudara perhatikan tanggalnya dan jangka waktunya. Ya, 2 tahun. Nah, ini 2 tahun ya. Tanggalnya adalah tanggal 1 Agustus dan ini diminta untuk membuat jurnal umum tanggal 1, lalu lakukan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember di tahun yang sama menggunakan dua metode yaitu neraca dan laba rugi. Sudah membacanya? Nah, kita lihat. Bagaimana caranya melakukan jurnal umum? Gampang, kita lihat. Di sini posisinya kasnya keluar duit kan. Nah, kalau keluar duit otomatis maka kas dia berkurang, dan ketika kas berkurang maka ditaruhnya di rekening kredit ya. Nah, jurnalnya seperti berikut ya. Asuransi dibayar di muka. Kenapa kok dibayar di muka? Ya karena di sini digunakan dibayarkan di awal. Pemanfaatannya nanti. Jadi karena dibayar di awal maka dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Dan karena ini adalah keluar uang secara cash, tunai, maka kita akui dalam kredit adalah kas. Senilai berapa? Yang dia bayar 9 juta. Oke, di sini kita diminta untuk mencatat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, 31 Desember itu berarti kan dia sudah menggunakan ya. Sudah menggunakan masa manfaat dari asuransi. Berapa bulan? Kita hitung dari tanggal 1 Agustus. Nah, karena dimulai dari tanggal 1 Agustus, maka dihitung 1 bulan ya. Jadi 1 Agustus hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kan diminta menghitung tanggal 31 Desember, itu pun di tanggal akhir. Nah, maka tanggalnya dilihat dan diperhatikan. Berarti Agustusnya kehitung, berarti ada 5 bulan. Ya. Kemudian kita hitung berapa sebenarnya nilai setoran dari asuransi itu. Ya, di sini dilakukan pengecekan. Jadi total investasinya tadi 9 juta dibagikan 24 karena 2 tahun ya, 24 bulan. Maka ketemu per bulannya adalah 375.000. Nah, itu saudara catat. Kemudian yang sudah menjadi beban ada berapa bulan tadi kita hitung? Ada 5 bulan, tinggal dikalikan dengan nilai 375. Sehingga ketemu selama 5 bulan, asuransi yang telah digunakan itu adalah 1.875.000 itu dengan metode neraca. Sekarang kalau menggunakan metode laba rugi adalah yang belum digunakan. Ya. Jadi neraca Jadi jurnal di akhir bulan adalah seperti berikut ya. Beban asuransi. Kenapa beban? Ya karena dia dibayarkan annual dan dia continuous, maka kita boleh akui sebagai beban karena dia merupakan pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, seperti itu gampangannya. Kemudian kita menggunakan pendekatan laba rugi ya. Tentunya ini berbeda dengan metode pendekatan neraca tadi sebelumnya ya. Nah, ini diketahui
berapa nilai transaksi tadi. Ya, kita masih menghitung menggunakan yang berapa nilai jurnal umumnya, masih sama. Nah, lalu yang belum dipakai itu artinya kita menghitung dengan metode laba rugi, ya. Yang belum dipakai berapa bulan? Dikurangi 5 bulan, ketemu 19 bulan. Nah, 19 bulan kalikan berapa tadi per bulannya, ketemu nilainya 7 juta. Nah, maka jurnalnya asuransi dibayar di muka pada beban. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pendapatan diterima di muka atau penyesuaian pendapatan diterima di muka. Konsepnya masih sama dengan asuransi dibayar di muka. Jurnalnya pun kurang lebih juga masih sama ya, karena ini yang membedakan hanya nama akunnya saja ya. Jadi, saudara juga bisa baca sendiri di sini bagaimana cara memecahkannya, karena sudah ada step by stepnya dan kenapa ini dihitungnya 4 bulan. Jangan tertipu oleh bulan yang dihitung melompat dari September ke Oktober, saudara hitung menjadi 2 bulan. Perhatikan tanggalnya. Tanggalnya di sini dimulai dari tanggal 1, maka bulan tersebut kita hitung sebagai 1 bulan, ya. Tolong diperhatikan jangan sampai tertukar dan salah ketika nanti mengerjakan soal kuis. Nah, masih sama, jalan ceritanya masih sama, kemudian hanya namanya saja yang berbeda, yaitu di sini pendapatan diterima di muka, juga sewa diterima di muka. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan berlanjut untuk mengakui dan mencatat transaksi piutang. Nah, saya ingatkan sekali lagi, saudara jangan terbalik antara piutang dengan pendekatan. Ya, jadi jangan sampai terbalik dan harus bisa membedakan. Kalau hutang artinya kita yang punya pinjaman ke orang. Lalu kalau transaksi piutang, kita yang meminjamkan ke orang. Nah, itu tolong dibedakan dan perhatikan soal-soalnya. Untuk transaksi piutang pendapatan, ya, kita masih ada piutang. Caranya seperti yang sudah saya tampilkan di atas ya. Bagaimana cara melakukan jurnal umumnya, ya, semua sudah disampaikan dan di bawah ada contoh soal nih. Tanggal 1 ya, pada tanggal 31 itu masih harus diterima sewa kendaraan dan untuk 2 bulan ini, November dan Desember, nilainya sebagai berikut ya, sudah ya. Kemudian diminta untuk melakukan jurnal penyesuaian. Nah, masih sama ya. Karena ini kita terima uang ya, maka kita akui sebagai pendapatan. Begitu juga rekening kreditnya, pendapatan juga ya. Tergantung ya, ini kita menjualnya secara kredit atau cash. Nah, kalau cash berarti itu kas masuk ya, karena ini belinya secara non tunai, maka menggunakan angka yang sudah disampaikan di atas ya. Seperti itu ya. Karena ini transaksinya berupa beban, maka tentunya pencatatan jurnalnya bagaimana ketika beban, tolong diingat lagi yang tadi di awal, nah, maka dicatatnya adalah beban. Jurnal umumnya masih sama ya. Kemudian di sini diketahui nilai-nilai yang pengeluarannya dilakukan secara rutin, dilakukan setiap bulan, yaitu seperti berikut ya, sudah dibagikan di situ. Tinggal nanti diakui sebagai beban seperti berikut ya. Jurnalnya masih sama ya, untuk jurnal umumnya. Kemudian ini diketahui besarnya piutang
tak tertagih ya, untuk piutang tak tertagih di sini diketahui 1% dari total beban yang digunakan, dan ketemulah 1% itu adalah 855.000. Nah, seperti itu. Nah, pesan saya tolong ya, untuk nama-nama jurnalnya kemudian peletakannya itu akan lebih baik saudara hafalkan kemudian latihan kembali ya. Kalau hanya dibaca tanpa latihan, maka nanti akan potensi untuk tidak terima itu nanti akan salah itu akan terjadi. Maka dibaca dan latihannya dikerjakan ya. Nah, sini diketahui bagaimana caranya melakukan koreksi. Nah, dan kenapa terjadi koreksi ketika terjadi pencatatan untuk mencatat jurnal dan kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, jadi nantinya saudara akan membuat pencatatan jurnal umumnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Kemudian nanti membuatkan neraca saldo yang sudah dilakukan penyesuaian dan kemudian akan kita sebut sebagai neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, gambarnya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini nanti masih bagian kecil dari bagaimana caranya mensusun neraca saldo, yaitu kumpulan dari transaksi-transaksi yang kemudian dikelompokkan ke dalam buku besar dan terjadilah neraca saldo, dan ada penyesuaian dari transaksi di akhir bulan dan diketahui berapa penyesuaiannya. Kemudian setelah disesuaikan maka dibuatkan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, caranya ya gampang cara menentukannya. Misalkan di contoh rekening kas disesuaikan enggak, dan ini terbesarnya ada di mana, di debit, maka kita tulis di sini 14.630. Begitu seterusnya hingga ke bawah. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan kepada saudara untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tambahan ilmu bagi saudara. Saya tutup untuk pelajaran dan pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.